Oke, halo semuanya. Jadi ketemu lagi sama saya, Carlo Nugroho. Saya seorang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia dan saya kuliah di jurusan IT tahun ketiga. Dan di video-video serial ini saya akan share pengalaman saya di ikut program Indonesia International Student Mobility Awards ISMA dari Kampus Merdeka Kemendikbud ya. Nah, kemarin di video sebelumnya di Isma Share Part 1 review sedikit, saya sudah sharing tentang perjalanan saya dari awal baru tahu Isma, terus sampai daftar, terus sampai tes Duolingo, interview sampai pengumuman. Nah, di video part 2 ini kita akan lebih bahas soal gimana setelah pengumuman itu. Jadi pra keberangkatan sampai berangkat dari Indonesia ke Italia. Terus ini juga banyak yang nanya tentang ya gimana sih perkuliahan di University of Pisa, terus kenapa waktu itu pilih di Italia gitu ya, pertimbangan-pertimbangan buat kalian yang sedang daftar ISMA tahun ini dan mungkin lagi nyari pertimbangan buat pilih negara atau universitas mana gitu. Nanti aku cerita dikit soal itu. Oke, jadi ke topik pertama langsung aja, yaitu tentang pra keberangkatan. Ini cukup lama ya, jadi kan aku cerita kemarin diumumin keterima ISMA itu bulan Juni. Nah itu berangkat akhirnya ke Italia itu September pertengahan. Jadi ada gap berapa tuh? 3 bulanan ya. Ada gap 3 bulanan yang itu dipakai buat pra keberangkatan ya, briefing, ngurus berkas dan lain-lain. Waktu awal sudah pengumuman keterima jadi awardee itu kita dikumpulkan di satu grup Telegram buat mahasiswa-mahasiswa yang keterima di University of Pisa, jadi per univ gitu sistemnya. Nah terus dari waktu itu ada 18 orang yang awalnya masuk. Nah terus di sini dipilih satu yang kita diskusi gitu, satu ngajuin jadi kayak semacam ketua kelasnya, istilahnya SR, student representative-nya. Nah dia ini yang akan hubungan sama koordinator dari ISMA untuk mengurus pra keberangkatan apa aja yang diperluin, berkas-berkasnya, terus pendaftaran ke universitasnya dan lain-lain. Jadi buat kalian yang mungkin kayak masih bertanya-tanya gimana sih prosesnya nanti kalau udah jadi awardee terus sampai berangkat itu susah nggak sih ngurus berkas dan lain-lain, ya itu intinya ikutin aja guys. Jadi kalau misalnya nanti di grup ada informasi apa ya baca, ikutin, intinya pasti nggak bakal ditinggalin kok, nggak bakal dibiarin gitu aja. Dari tim ISMA-nya juga pasti akan kasih info. Kalian juga punya teman-teman yang sesama berangkat ke universitas tersebut juga pasti banyak bertukar informasi. Terus juga untungnya juga di kalian yang daftar di tahun ini kan udah ada alumni yang ikut ISMA dari universitas tersebut di tahun sebelumnya. Kalian bisa tanya juga ke alumni ISMA di universitas tersebut. Kalian bisa cari IG-nya gitu, misalnya kalau di aku University of Pisa itu IG-nya ISMA Pisa, dan itu kalian bisa DM di sana untuk tanya-tanya ke alumni ISMA di universitas tersebut. Kalau ada yang memang bingung gitu ya, pasti mereka dengan senang hati untuk sharing ke kalian gitu. Nah terus yang aku pengen share adalah soal vaksin. Nah itu waktu itu kita diwanti-wanti untuk vaksin itu harus jangan Sinovac, jadi kalau nggak AstraZeneca, Pfizer gitu ya. Pokoknya vaksin-vaksin yang diakui oleh EU, karena saat itu EU belum ngakuin Sinovac. Nah jadi dari situ kenapa aku bilang ini serius, karena vaksin ini ada beberapa anak yang dipindahkan. Jadi dari University of Pisa Italia awalnya itu benar-benar udah tinggal berapa minggu sebelum keberangkatan dia dipindahkan ke Spanyol karena di Italia itu nggak nerima Sinovac, jadi akhirnya alternatifnya dipindahkan ke Spanyol. Nah ini jadi konsiderasi buat teman-teman yang dalam pemilihan universitas ya, itu untuk vaksin tadi. Nah setahu aku sih sekarang semua udah
ya diakuin ya di EU, jadi harusnya sih aman. Tapi tolong informasi ini di cross check lagi di grup kalian masing-masing nantinya kalau memang sudah terkumpul gitu ya anak-anak award di ISMA-nya, supaya jangan sampai itu kejadian gitu kan. Kecewa banget pasti ya, udah expect untuk berangkat ke negara A, ternyata karena masalah itu harus dipindah ke negara lain gitu ya. Nah terus ya singkat cerita akhirnya apply visa gitu ya, apply visa sesuai dengan arahan dari tim ISMA-nya. Jadi kalau ini prosesnya kan beda-beda ya tiap negara, jadi kalian juga tentang visa ini pasti harus cari tahu ke website kedutaan. Biasanya website kedutaan, di cari aja misalnya kedutaan apa Indonesia gitu. Nah itu uh, pasti ada info tentang cara apply visa ke negara tersebut gitu. Nah kalau waktu itu aku urus waktu apply visa ke Italia itu, nanti aku tampilin ya uh, tulisannya. Intinya tuh kayak isi form, ada form modulo D untuk long stay, terus ada pas foto, ukuran paspor ya yang backgroundnya putih gitu, terus ada valid paspor dengan minimum 1 tahun validasinya, dan itu udah dibuat 3 bulan sebelum berangkat gitu. Itu jadi poin yang juga konsiderasi kalau teman-teman nanti mau ke negara tertentu, coba lihat di KBRI-nya. Jadi apakah paspornya udah memenuhi gitu ya. Jadi sudah dibuat dari 3 bulan sebelum apply visa, dan masih berlaku untuk 1 tahun setelah apply visa gitu. Nah terus juga kopi dari KTP, terus ada akte kelahiran, terus sertifikat penerimaan dari universitas yang teman-teman tuju. Jadi kalau aku kan di University of Pisa, jadi dikasih letter of acceptance dari University of Pisa. Terus proof of accommodation, itu bukti bahwa udah ada tempat tinggal di sana. Itu waktu itu aku dapat dari universitas juga, menerangkan bahwa akan tinggal di dormnya kampus University of Pisa gitu. Jadi ini hal-hal kayak gini pokoknya dikoordinasikan aja dengan tim ISMA, nanti diskusikan bareng-bareng kira-kira apa yang dipakai untuk melengkapi berkas itu gitu. Terus aku juga disuruh ngasih insurance ini juga sistemnya reimbursement. Jadi teman-teman sesama University of Pisa waktu itu diskusi, terus kita ngambil insurance tertentu, terus akhirnya di reimburse ke tim dari ISMA gitu. Jadi sistemnya terbuka, mau pakai dari perusahaan apa aja. Nah terus kopi itu ya tadi, vaksin, jadi udah menerima vaksin dosis pertama gitu ya. Itu kan masih dosis pertama ya, gak tau kalau sekarang harus di cross check lagi ya. Terus tentang ini keterangan bahwa kita tuh memiliki dana yang cukup atau sponsorship yang cukup untuk membiayai selama program pendidikan kita di sana. Jadi waktu itu kalau dari aku dapat dari ISMA-nya keterangan bahwa saya award di ISMA dan mendapatkan tunjangan setiap bulannya dari pemerintah Indonesia sebesar sekian gitu ya. Jadi itu cukup untuk menyatakan bahwa ada biaya yang cukup untuk membiayai selama di sana. Nah itu akhirnya setelah apply visa cukup cepat kok prosesnya, sekitar 2 minggu, dan itu kemudian kita tinggal nunggu tiketnya keluar. Ini lumayan was-was ya waktu itu, karena sempat beberapa kali tanggal keberangkatannya diundur. Jadi udah ya naik turun lah emosinya gitu ya. Dikasih tahu berangkat atau diundur gitu ya. Sampai akhirnya berangkat beneran itu tanggal 19 September, dan itu tiket baru keluar tanggal 14 September, jadi beda 5 hari aja. Nah itu halo teman-teman, jadi tadi adalah yang pengen aku share tentang
ceritaku setelah dari pengumuman ISMA tadi sampai akhirnya berangkat, gimana ngurus berkas. Terus tadi ada 3 catatan penting ya yang perlu kalian ingat-ingat, yaitu pertama adalah untuk selalu ngecek nanti kalau sudah pengumuman keterima, biasanya dibuat grup Telegram, itu cek terus info-info yang ada di sana. Nah, terus kedua adalah jangan takut untuk tanya ya, bisa tanya ke teman, tanya ke panitia ISMA, atau langsung juga boleh ke alumni dari host university ISMA tahun lalunya. Jadi anak-anak ISMA tahun lalu yang ke university yang sama tuh teman-teman tanya aja. Terus yang terakhir adalah tentang vaksin, karena tadi pengalaman aku ada 5 orang yang harus dipindah karena vaksinnya udah diakui di negara tujuan. Jadi pastiin bahwa vaksin yang sudah teman-teman terima itu memang diakui di negara tujuan teman-teman untuk ISMA. Oke. Selanjutnya nanti aku akan bahas gimana perkuliahan di University of Pisa, terus pertimbangan-pertimbangan aku waktu pilih kuliah di sana, karena cukup banyak yang nanya. Mungkin teman-teman yang lagi mempertimbangkan mau pilih tujuan univ di mana gitu ya, nanti aku share di video berikutnya. Oke, jadi buat teman-teman yang belum subscribe bisa klik subscribe, hit tombol like-nya, dan kalau ada pertanyaan jangan takut untuk komen aja, nanti aku usahain untuk selalu jawab semua. Thank you.